Bayangkan ini, kamu bukan pendeta, bukan juru tulis, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya seseorang dengan tubuh kuat dan punggung yang mulai bungkuk, dengan tugas yang selalu sama, memecah batu, dari fajar hingga senja. Hari dimulai bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Tambang itu sudah panas. Bukan panas yang kering, tapi panas yang berat, seakan udara itu sendiri memeluk tubuhmu dengan tangan-tangan kasar. Panas datang dari atas, dari bawah, dari dinding batu di sekelilingmu. Alatmu hanya pahat tembaga dan palu kayu. Hari-harimu diatur oleh suara. Tok, tok, tok. Bukan suara keras, tapi konstan. Tak pernah benar-benar berhenti. Udara dipenuhi debu batu. Debu masuk ke hidungmu, ke tenggorokanmu, menempel di kulitmu. Kamu akan batuk malam ini. Seperti biasanya, mandor mengawasi. Tak kasar, tapi tegas. Ada target harian yang harus dipenuhi. Jika tidak, jatah makan dipotong. Dan makanan sudah sedikit dari awal. Roti datar. Kadang kurma. Kadang-kadang bawang. Jarang sekali bir. Pekerjaan ini berbahaya. Kamu pernah melihat seorang teman tertimpa reruntuhan batu. Satu garis salah pada pahat bisa membuat satu sisi tebing goyah. Tanah di bawah kakimu tak pernah terasa benar-benar kokoh. Namun, pekerjaan adalah pekerjaan. Lebih baik daripada tidak makan. Lebih baik daripada mengemis di depan lumbung. Kadang, saat angin bertiup pelan atau awan menutup matahari, kamu mengangkat kepala. Dari kejauhan kamu bisa melihat bayangan sungai Nil. Dan di seberangnya, desa kecil, rumah lumpur, pohon kurma. Terkadang kamu melihat anak-anak berlari. Tawa mereka sayup terbawa angin. Tapi waktu berhenti sejenak itu akan segera berakhir. Mandor membersihkan tenggorokannya. Kamu kembali bekerja. Kamu akan bekerja sampai senja. Bersama puluhan lainnya, saudara, sepupu, tetangga dalam paduan suara letih dan debu. Lalu kamu akan mandi dengan seember air, makan sedikit, dan tidur di bawah atap kain. Ototmu masih berdenyut karena kelelahan. Dan besok, semuanya terulang. Tok, tok, tok. Irama hidupmu, irama bangunan para dewa. Sekarang, bayangkan suasana berubah. Batu-batu tambang dan tubuh yang penat kita tinggalkan. Mari berjalan pelan, menyusuri istana di kota yang pernah menjadi pusat obsesi spiritual seorang raja. Amarna, namanya Akhenaten. Sebelum mengganti namanya, ia dikenal sebagai Amenhotep IV, seorang pewaris kekuasaan dalam garis panjang Firaun Mesir. Tapi ia tidak puas hanya menjadi penerus. Ia ingin menjadi pengubah. Bayangkan istana Amarna, kota yang dibangunnya dari awal. Jalanan lebar, bangunan dari batu ringan, dan di tengah semuanya, altar terbuka bagi satu dewa, Aten. Bukan patung, bukan wujud manusia, hanya cakram matahari, dengan sinar-sinar yang berakhir di tangan manusia. Bagi Akhenaten, semua dewa lain harus disingkirkan. Amun, Osiris, Isis, semua yang disembah berabad-abad sebelumnya, harus dibungkam. Kuil-kuil ditutup, patung-patung dirusak, imam-imam dibubarkan. Dan rakyat, mereka tidak diajak bicara. Perubahan ini turun dari atas, seperti sinar Aten, langsung dan mutlak. Lukisan dan pahatan dari masa pemerintahannya sangat berbeda. Akhenaten digambarkan dengan wajah memanjang, perut menonjol, pinggul lebar. Sebagian sejarawan menduga ini adalah gaya seni baru. Sebagian lain bertanya, apakah itu penggambaran nyata? Di antara dinding istana itu, kita melihatnya, Akhenaten bersama istrinya yang terkenal, Nefertiti. Mereka digambarkan duduk bersama, berkas sinar Aten menyentuh wajah mereka. Tangan dewa matahari memberi mereka Ankh, simbol kehidupan. Namun kehidupan di luar istana jauh lebih rumit. Rakyat bingung, imam-imam lama marah diam-diam, dan kekaisaran yang luas mulai goyah. Wilayah-wilayah pinggiran tak lagi setia, pasokan dari luar menurun. Sementara sang Firaun memusatkan pikirannya hanya pada satu hal, Aten. Akhenaten memerintah sekitar 17 tahun, lalu ia menghilang. Begitu saja, setelah kematiannya, para penerusnya bergerak cepat, Amarna ditinggalkan. Kuil Aten dihancurkan. Nama Akhenaten dihapus dari daftar raja.
dan matahari kembali menjadi bagian dari langit yang penuh dewa. Bukan satu-satunya tuan, tapi hanya salah satu dari sekian banyak yang dipuja. Kini, kota Amarna hanyalah reruntuhan di tengah padang gurun. Tapi jika kamu berdiri di sana saat senja, kamu masih bisa membayangkan. Langit berwarna jingga, sinar matahari terakhir menyentuh tanah, dan bayangan panjang seorang pria yang mencoba mengubah keabadian sendirian. Sekarang mari kita melangkah lebih jauh ke barat, menyeberangi sungai Nil yang tenang, meninggalkan ladang-ladang papirus dan suara pasar di Thebes. Kita menuju ke sebuah tempat yang sunyi, kering, berbukit, terik, tapi di balik kesunyiannya tersembunyi dunia lain, dunia kematian. Namanya Lembah Para Raja. Bayangkan sebuah lembah sempit yang dijaga oleh tebing curam. Tak ada kuil megah di permukaan, tak ada gerbang besar, hanya bebatuan dan pasir. Tapi di dalam perut bukit-bukit itu, dibangun kota bagi mereka yang tak akan pernah kembali. Firaun-firaun dari dinasti ke-18 hingga ke-20 dimakamkan di sini. Mereka tak ingin kubur yang mencolok seperti piramida, terlalu mudah dicuri, terlalu terbuka bagi waktu. Sebagai gantinya mereka memilih menyembunyikan kekekalan mereka di bawah tanah. Setiap makam dimulai dengan sebuah lorong yang digali perlahan, dengan kapak batu, pengungkit, dan tangan manusia. Makin dalam, makin rumit. Lorong-lorong menurun, melewati ruangan demi ruangan. Dinding-dinding dipahat dan dicat. Dewa-dewa, mantra, perjalanan jiwa melalui dunia bawah. Bayangkan cat yang masih hidup hingga hari ini. Merah dari tanah liat, biru dari lapis lazuli, kuning emas dari oker. Di dalam ruang yang tak pernah terkena cahaya matahari selama berabad-abad, warna-warna itu tetap bersinar. Tenang, diam, tapi tak mati. Dan di tengah semua itu, sarkofagus, batu besar. Di dalamnya peti kayu. Di dalamnya lagi, tubuh Firaun. Dibungkus rapi dalam linen. Diselimuti amulet. Diselimuti harapan akan hidup kekal. Tapi kematian bukan akhir pekerjaan. Para penjaga makam ditempatkan. Penutup disegel. Tapi pencuri selalu menemukan jalan. Bahkan di zaman kuno, banyak makam sudah dibobol. Bukan karena kebencian, tapi karena lapar, karena keserakahan. Dan para pekerja makam, kadang mereka sendiri yang kembali di malam hari untuk mencuri hasil kerja mereka sendiri. Namun ada satu makam yang berhasil tersembunyi lebih lama. Tersembunyi hingga tahun 1922, Howard Carter menemukannya. Bersama dengan Lord Carnarvon, ia menggali sebuah tangga kecil dan menemukan Tutankhamun. Seorang raja muda, tak terlalu penting dalam sejarah Mesir, tapi sangat lengkap dalam kematian. Lebih dari 5.000 artefak ditemukan. Topeng emas, tempat parfum, mainan masa kecil, bahkan sepotong daging panggang dalam wadah, bekal untuk kehidupan setelah mati. Dan dunia terpesona, seolah-olah kita semua berabad-abad setelah kematiannya menjadi bagian dari upacara pemakaman yang telah lama usai. Tapi di luar ruang pemakaman itu, lembah para raja tetap diam. Hanya debu yang berhembus. Kadang ada suara kaki para peneliti malam yang datang mencari rahasia. Atau mungkin hanya mencari keabadian. Mari kita tinggalkan lembah sunyi para raja. Kita menyeberangi sungai Nil kembali ke timur. Dari dunia kematian, kita masuk ke jantung kehidupan, Thebes, kota agung di selatan Mesir. Disinilah para pendeta agung dan juru tulis, para bangsawan dan pejabat tinggi hidup. Bukan dalam kemewahan yang mencolok, tapi dalam keteraturan yang halus. Sebuah dunia yang penuh upacara, parfum dan gosip yang dibisikkan di balik kipas jerami. Bayangkan dirimu sebagai seorang juru tulis bangsawan. Pagi hari, kamu duduk bersila di taman halaman, di bawah naungan pohon ara. Meja rendah dari kayu tamaris di depanmu, gulungan papirus terbuka. Di tanganmu, pena dari alang-alang dan tinta hitam pekat dari arang yang dihancurkan. Tugasmu hari ini, menyusun surat untuk mengatur pernikahan antara dua keluarga terpandang, lalu mencatat pengiriman gandum, menghitung perpajakan dari ladang dan menyimpan dengan hati-hati dokumen soal perselisihan batas tanah antara dua sepupu kaya yang tak henti berseteru.
Di sela waktu kerja, para pelayan datang membawa cawan bir dingin dari tepung gandum dan kue manis dari kurma. Suara burung bangau di kejauhan menyatu dengan derik pena di atas papirus. Damai, tapi tidak tanpa tekanan. Karena kehidupan elit di Thebes tak lepas dari politik. Bukan politik dalam bentuk pemilu atau debat terbuka, tapi dalam bentuk aliran persembahan, aliansi kuil, dan bisik-bisik di aula perjamuan. Pendeta besar Amun lebih berkuasa dari banyak Firaun. Dan rumahnya, sebuah istana kecil dengan taman dan kolam lotus. Disinilah keputusan besar diambil tentang pengangkatan, pengasingan, bahkan mungkin kematian. Bangsawan Thebes berpenampilan rapi, pakaian linen tipis dan putih bersih, disemprotkan minyak wangi dari bunga lotus dan kayu manis. Rambut mereka dikepang atau dicukur dan digantikan dengan wig dari rambut asli. Di balik semua kecanggihan itu, kehidupan penuh aturan. Segala hal harus ditulis, segala janji harus dicatat, dan segalanya bisa dibatalkan jika kamu tak memiliki cukup pengaruh. Dan ketika malam tiba, di halaman rumah besar, mereka mengadakan jamuan. Anggur dari Levant dituangkan. Musik dimainkan dengan harpa dan seruling. Orang-orang berdansa, tapi di sela tawa, bisik-bisik tak pernah berhenti tentang siapa yang sedang naik, siapa yang akan jatuh, dan siapa yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Kehidupan bangsawan Mesir bukan sekadar kenyamanan, tapi juga kecakapan membaca isyarat. Mengetahui kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menulis ulang sejarah di papirus baru. Kini, bayangkan dirimu kembali. Kamu telah berjalan menyusuri tambang berdebu, melewati ruang takhta sang Firaun yang menantang matahari, masuk ke dalam lorong-lorong sunyi tempat raja-raja abadi tidur dalam damai, dan berkeliling di taman-taman tersembunyi milik kaum elite Thebes. 4 wajah Mesir kuno telah kamu lihat malam ini. Peluh dan batu, cahaya dan emas, misteri dan dupa, serta aroma manis kehidupan yang meski halus, penuh dengan tuntutan. Di balik semua kekayaan, piramida, dan ritual adalah manusia seperti kamu, lelah, lapar, berambisi, dan mencari arti. Para buruh tambang yang menatap langit tanpa ampun, para Firaun yang mengubah dewa demi kekuasaan, para wanita bangsawan yang berbaring di kapal kematian, dan para juru tulis yang membangun dunia hanya dengan tinta dan kata. Sekarang dunia mereka telah terkubur. Hanya reruntuhan, cat yang memudar, dan bisikan pasir yang tersisa. Namun dalam tidurmu malam ini, mungkin kau bisa mendengar denting palu di kejauhan, atau bau damar dari kapal kerajaan, atau sekadar suara lembut pena yang menulis namamu ke dalam sejarah. Biarkan matamu terpejam, tarik napas perlahan, dan tinggalkan dunia ini untuk sementara. Karena di dunia modern, tak ada kuil yang harus dibersihkan. Tak ada batu yang harus ditarik ke atas bukit, hanya ranjang yang empuk dan malam yang tenang. Selamat tidur, penjelajah waktu.